Hai teman-teman semua, udah lama nih kayaknya saya nggak sharing tentang teknologi dari Aruba. Nah hari ini saya mau sharing tentang yang namanya adalah Aruba Central. Apa itu Aruba Central? Aruba Central adalah cloud management dari Aruba. Jadi kita bisa memanage dari core, distribution, akses sampai dengan access point. Plus kalau kalian punya SD-WAN, itu juga bisa kita manage dalam satu dashboard yaitu Aruba Central. Aruba Central ini sudah pintar. Kita punya teknologi artificial intelligence di dalamnya. Jadi kita sebagai IT itu tidak perlu pusing-pusing untuk mengurusi kita punya network. Biarkan artificial intelligence yang bekerja. Jadi sebelum ada problem terjadi, kita akan dapat notification-nya. Nah, ketika ada problem terjadi, kita akan dikasih tahu gimana cara menyelesaikannya. Dan ini saya yakin akan sangat mempermudah pekerjaan kita sebagai IT. Nah, sebentar mungkin sekitar 15-20 menit saya akan cerita tentang dalamnya fiturnya Aruba Central itu apa saja. Jadi stay tune. Saya mau share screen-nya sekarang. Kita masuk ke Aruba Central. Nah, ini adalah dashboard dari Aruba Central itu sendiri. Kita ada dua ya. Satu untuk network operation, untuk wired, wireless, dan non-infrastructure. Dan juga satu adalah clear path device, insight ya. Jadi ini kita bisa discover sama profile benda-benda apa sih yang nempel di kita punya network. Nah, semuanya bisa kelihatan. Benda apapun itu semua bisa kelihatan. Entah IoT, entah itu devices, entah itu access point, itu bisa kita lihat semuanya. Nah, yang unik dari Aruba Central ini kita punya fungsi Open API. Nah, ini kita bisa ambil API gateway-nya direct dari Aruba Central. Kalau udah punya Aruba Central ini free. Jadi kita bisa ambil kita bisa ambil Open API-nya untuk diintegrasikan dengan kita punya aplikasi ataupun kita punya absensi. Itu bisa banget ya. Nah, kita sekarang masuk ke kita lihat ke network operation. Kita lihat dalamnya seperti apa sih feature dari Aruba Central itu. Nah, ini loading. Ini saya menggunakan server di US ya. Jadi nanti kelihatannya mungkin negara-negara yang ada di US karena ini sebagai demo ya dari Aruba. Nah, ini pas kita masuk udah ada notification nih. Oh, ternyata ada recommended upgrade nih. Gimana mau upgrade atau enggak? Oke, saya cancel dulu gitu kan. Sama kalau misalkan ada upgrade, kita bisa lihat juga di sini. Apa sih sebenarnya upgrade kemarin dari Aruba Central itu? Kita bisa close. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita punya 5 site. 2 di Sacramento, 1 di Stockton, sama 2 di San Jose. Nah, kita bisa lihat misalkan di Stockton ya, kita bisa klik dari user experience-nya nih. Saya akan jelaskan sedikit tentang produk Aruba yang namanya juga adalah User Experience Insight. Jadi User Experience Insight ini akan memberitahu kita seberapa happy customer kita itu connect ke kita punya network. Seberapa happy customer yang ada di lobby connect ke kita punya network. Nah, itu adalah solusi dari Aruba User Experience Insight. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata overall experience-nya kurang bagus. Padahal dari segi koneksi ke internal maupun eksternal website itu bagus gitu kan. Kita lihat nih problemnya apa. Kita bisa lihat dari per grup, kita lihat per grup ada work area, ada meeting area, kita bisa klik juga isunya di mana sih? Oh, ternyata ada ongoing issue nih yang harus kita selesaikan. Oh, DNS-nya problem ternyata. Dan yang udah resolve apa nih? Kita bisa lihat juga problem yang udah resolve apa aja. Ini adalah problem-problem yang udah resolve dan juga berapa hari yang kita butuhkan untuk meresolve problem tersebut. Ini kita bisa lihat semuanya di Aruba Central. Nah, dari services kita bisa lihat bagaimana sih performance kita punya WiFi, kita punya Ethernet, kita punya DHCP, kita punya di gateway dan juga DNS. Oh, ternyata ada problem di DNS, makanya dia merah di sini. Selain dari overall experience, dari segi services WiFi-nya, kita juga bisa lihat dari koneksi siswa klien kita ke internal ataupun ke eksternal website ya. Kita bisa tentuin nih eksternal website apa aja sih yang kita butuhkan. Misalkan bagaimana koneksi di lobby untuk ke Zoom, ke Dropbox, ke Google Mail. Bagus atau enggak? Oh, ternyata semuanya hijau nih. Ya, puji Tuhan. Nah, kita bisa tentukan juga internalnya. Kita bisa tentukan apakah koneksi dari klien di lobby ke kita punya internal server itu baik atau enggak, ke kita punya aplikasi itu baik atau enggak, itu kita bisa tentukan. Jadi ini dua ini bisa di custom mana aja. Kalau misalkan kalian pikir Skype for Business nggak guna, Netflix ngapain dicekin gitu kan, itu bisa di close, bisa dihapus, bisa di adjust. Nah, itu adalah salah satu feature dari Aruba user experience ya. Kita coba lihat juga ke site kita yang ada di San Jose. Kita bisa lihat dari AI Insight, ternyata ada 3 big problem, satu medium sama 0 minor problem ya. Ini AI Insight. Jadi kalau ada isu bisa langsung klik di sini. Total clients ada 5 yang connected, sama 1 yang tidak connect ya. Kita punya 4 uplinks di sini, kita punya 7 devices dan juga 8 tunnels. Kita juga bisa lihat floor plan-nya yang ada di lokasi tersebut.
Nah, coba kita lihat ya, problemnya ada apa sih di site ini kan? Penasaran juga nih, apa problemnya. Kita masuk ke bigger problem lah, menyelesaikan problem dari yang paling besar problemnya. Kita lihat, nah ini kita bisa adjust nih, dari segi timeline. 3 jam yang lalu, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, itu kita bisa adjust. Contoh, kita lihat problem dalam 1 minggu terakhir. Problemnya apa saja. Oh, kita bisa cek, ada lumayan banyak nih problemnya gitu kan. Coba kita cek satu ya. Kita cek, ternyata problemnya adalah reason-nya karena client timeout. Kita dapat recommendation gimana cara menyelesaikan masalahnya. Dan ternyata client timeout ini 99% masalahnya untuk section yang ini adalah karena client timeout. Selain itu, kita bisa bandingin juga nih, bandingin dengan company yang memiliki, ini adalah feature artificial intelligence ya. Jadi kita bisa bandingin, kita punya network performance dengan company lain. Company lain yang memiliki network yang mirip dengan kita, namanya ada class baseline. Ini kita bisa lihat gimana kita punya performance. Kalau kita mau bandingin dengan site kita yang kita miliki, tapi di kota lain, di negara lain, itu kita pilih company baseline. Jadi company site kita yang lain ternyata problemnya sedikit. Kenapa kita banyak sendiri di sini? Semuanya high sama medium ya. Company cuma yang biru ini loh. Jadi kan kita bisa lihat ternyata site yang ini punya banyak problem, lebih banyak problem dibanding site yang lain. Kalau kita bandingin dengan company lain, mungkin lebih parah sih. Tuh, company lain cuma berbeda sedikit problemnya. Dengan network yang similar dengan kita lah ya. Nah, kita bisa lihat juga problem tadi nge-impact apa aja sih? Dia ternyata nge-impact 4 access point ya. Access point di mana aja kita bisa lihat. Selain itu dia nge-impact klien yang mana aja kita juga bisa lihat. Wah, kasihan banget ada 2 clients, Foster's Mini sama ini, ternyata dia kena impact nih karena problem ini dan kita bisa bantu kliennya menyelesaikan dengan sangat baik. Kalau kita bisa tahu gimana cara menyelesaikannya. Nah, ini adalah bagian dari manajemen dari kita punya Aruba Central. Tapi bukan cuma AI Insight ya, kita juga memiliki topologi. Kita bisa lihat the whole topology dari website ini. Oke, ternyata cukup complicated ya. Ini berarti dari data center, connect ke kita punya 4 uplinks ya, internet, LTE, MPLS, dan juga kita punya 2 internet, satu LTE, satu MPLS. Kita connect ke kita punya SD branch, kita masuk ke switch-nya, Aruba 2930F, konekin yang terakhir itu ke lobby access point. Nah, kalau males, Bapak dan Ibu atau kalian ini mau cari access point-nya, bisa langsung klik di sini. Misalkan contohnya lobby AP. Keluar, kita bisa lihat juga detailnya apa. Oh, ternyata dia pakai AP345, serial number berapa, MAC address-nya berapa, dapat AP-nya apa. Itu semua kita bisa lihat dari sini. Nah, ini adalah topologi. Jadi kalau misalkan mungkin manajer kalian atau dari director atau dari CEO kalian bingung, itu bisa kalian tunjukin ini untuk kasih overview dari kalian punya network. Jadi jangan sampai mereka itu pusing gimana sih network kita tuh saya nggak ngerti, intinya saya tahu internet connect aja nyala gitu kan. Dan kayak gitu. Nah, di sini kita juga bisa lihat dari segi floor plan-nya. Oke, loading. Nah, ini floor plan. Tempat-tempat kita taruh access point di mana aja sih? Kita bisa lihat. Kita bisa lihat di cabang yang mana kita bisa pilih. Oh, access point-nya kita taruh depan resepsionis 1, kanannya 1, belakangnya 1. Oh, itu kelihatan semua access point-nya di mana. Oke, sama di sini, office 1 juga. Nah, selain itu, kita bisa lihat dari site health-nya juga ya. Kita bisa lihat health dari kita punya site yang ini. Gitu kan. Tadi kan saya bilang ada 5. Ini kita cuma klik 1. Jadi site health dari health yang ini doang. Nah, ini kita bisa adjust juga, mau lihat yang berapa lama, mungkin 3 bulan. Kita lihat 3 bulan terakhir gimana sih kita punya performance. Dari segi clients, berapa yang connect ke wireless, berapa yang connect ke wired. Dari segi penggunaan bandwidth. Dari segi perubahan nih, oh ternyata ada 2 perubahan firmware, dan juga 2000 changes ya di sini. Dan di sini ternyata ada 1 perubahan config. Dan kita bisa lihat nih kalau ada orang yang iseng tiba-tiba ngubah-ubah config-nya kapan, kita bisa lihat. Dari segi down devices, kita bisa lihat high CPU, high memory, dan bagaimana kita punya 5 GHz dan juga 2.4 GHz utilization. Kita bisa lihat semua dari sini. Dari segi summary, ini juga salah satu feature yang saya suka banget ya, karena kita bisa lihat dari segi usage-nya, client yang connect, dari bandwidth usage-nya, dari client counts per network, itu juga bisa kita lihat siapa sih AP yang makan bandwidth paling besar, siapa sih user yang makan bandwidth paling besar, itu semua bisa kelihatan. Top AP per cluster,
Sama juga top AP by clients, itu kita bisa lihat. Dan di sini kita juga bisa lihat ternyata kita punya 3 SSID ya. 2 untuk employee, 1 untuk guest. Dan untuk guest ini bisa banget dibikin guest portal. Jadi dia bisa self registration untuk masuk ke kita punya network. Kita bisa dapetin mungkin email dia ataupun Facebook dia, itu bisa kita dapetin. Dari Wi-Fi connectivity, kita coba lihat nih, apa yang bisa mereka berikan ke kita. Nah, ini kita bisa lihat nih, ternyata apa aja problemnya. Ternyata dari segi association, 100% sukses. Authentication ternyata suksesnya cuma 11%. Berarti ada sekitar 89% yang gagal. Nah, ini harus kita cari tahu nih, gagalnya kenapa. DHCP 97% sukses, aman. DNS 96% sukses, berarti aman. Nah, ini problemnya, ini bisa kita lihat di sini nih. Problemnya akan muncul di kanan-kanannya. Nah, ini juga ada banyak banget information yang kita bisa dapatkan di bawahnya ya. Authentication, DHCP, dan kawan-kawannya, itu kita bisa lihat. Oke, dari segi One Health, kita bisa lihat bagaimana sih kondisi dari kita punya location. Oke, ini berarti kan tadi kita ngomong kita punya 4 internet ya, kita punya 4 link. 1 LTE, 2 internet, 1 MPLS. Kita bisa lihat nih, average up-nya berapa persen sih? Oh, ternyata semuanya good kok, di atas 99% semua up-nya. Ya, kita bisa lihat itu dari sini. Banyak juga yang bisa kita lihat dari bandwidth, all traffic, kita bisa lihat juga bandwidth-nya per uplink, itu kita bisa lihat juga, dari transport history kita bisa lihat juga. Insight tadi kita udah bahas, topologi udah bahas, dan floor plan udah bahas. Sekarang kita masuk ke devices, kita cek device aja sih, apa aja sih yang connect ke kita. Berarti kita punya 4 access point, kita bisa lihat masing-masing lokasi di mana, serialnya berapa, firmware-nya apa. Kita punya 1 switch di sini, dan juga kita punya yang pasti itu gateway. Kita punya 2 gateway, kalau penasaran nanti bisa explore masing-masing, mungkinnya bisa diklik juga gateway dalamnya seperti apa. Kita bisa lihat dari segi summary gateway-nya. Ini ada dari uplink-nya ya. Tadi ya untuk gateway yang ini, dari segi routing, dari segi session, sama AI Insight. Ini saya nggak bahas satu-satu, karena nanti nggak kelar. Waktunya habis banyak banget pasti. Kita masuk, balik lagi ke depan ya. Sekarang kita lihat dari segi klien. Siapa aja sih klien yang connect gitu. Ini kita bikin 1 bulan ya. Jadi dalam 1 bulan, itu in total ada 12 unique klien yang connect, 5 connect, dan 1 gagal connect sekarang. Yang namanya masih offline. Kita bisa lihat, ternyata, oke, ini ada 1 yang fail, beberapa masih connect. Nah, kalau misalkan ada klien Bapak dan Ibu atau klien kalian datang bilang ke IT bahwa ada masalah nih gitu kan. Misalkan dia namanya adalah Avosters Mini. Dia datang ke kantor ketok-ketok, sorry IT ada problem nih di internet, saya nggak bisa connect. Nah, kita sebagai IT kadang kan males ngecekin satu-satu ya. Ngapain saya datang ke site-nya untuk ngecekin satu-satu. Di Aruba Central, kita tinggal ketik aja namanya. Avosters Mini. Di sini, namanya adalah feature quick search. Kita bisa klik di dia. Avosters Mini, gitu kan. Sorry, kenapa dia nggak keluar? Coba kita pakai nama lain ya. Kita coba pakai nama yang lain. Kita coba klik. Kita bisa cek nih, masuk ke dalam. Masuk ke dalam kliennya. Kita bisa lihat langsung ke direct masing-masing klien. Kita bisa cek di AI Insight, problem dia mana aja sih, gitu kan. Kita bisa cek di sini, problemnya ternyata dia punya, dia kena client timeout ternyata nih, CNHCKLQ0G6. Dia kena client timeout. In the past 1 bulan, problemnya apa? Impacted-nya dari SSID mana aja? Kita bisa cek. Dari summary, kita bisa tahu nih, klien ini, dia itu connect-nya kemana aja. Dari klien SSID AP switch ke gateway. Dia informasi kliennya itu apa aja kita bisa lihat dari sini. Dia apparel sebagai apa, dan kawan-kawannya kita bisa lihat dari throughput, health, signal quality, retrieve frames, TX-RX rate, itu semua kita bisa lihat dari sini. Dari location, kita bisa tahu nih, si Bapak lagi di mana sih sebenarnya, gitu kan. Nah, kalau nggak mau namanya aneh kayak gini, kita bisa integrasikan dengan kita punya database. Ada yang pakai LDAP, ada yang pakai apapun itu bisa kita integrasikan. Jadi nanti namanya itu sesuai dengan nama yang ada di database kita. Nah, kita bisa lihat nih, CCN ini ternyata lokasinya ada di sini nih, dia ternyata lagi di mana? LAN demo floor 1, berarti dia di lantai 1 di sini, kita bisa lihat. Nah, sekarang kita balik ke kita punya main site lagi, kita bisa lihat juga dari segi application.
Dari segi application, kita bisa lihat apa aja sih aplikasi yang paling sering digunakan. Oh, ternyata penggunaan Dropbox banyak banget ya, gitu kan. Dari segi website, kita bisa lihat juga website apa sih yang paling sering dikunjungi. Dan apakah website itu trustworthy, apa dia ternyata punya high risk websitenya, nggak aman. Nah, itu kita bisa lihat. Dan penggunaannya untuk apa nih? Apakah untuk bisnis, apakah untuk sosial media, apakah untuk personal storage, ini kita bisa lihat penggunaannya. Dari ini berarti dibagi per segmen ya, per industri gitu, penggunaannya seperti apa. Dari software as a service, kita bisa lihat juga banyak penggunaannya itu sebanyak apa. Kita bisa lihat di sini Dropbox dari segi latency, jitternya, loss-nya itu berapa, kita bisa lihat semua dari sini. Dari uplink yang digunakan yang mana, itu bisa kita lihat juga. Dari segi security, kita bisa lihat nih. Tapi ini kita harus balik ke kita punya main site ya. Dari kita punya main site, ada satu feature yang itu cantik banget lah pokoknya dari Aruba Central. Kalau kita mau lihat dari segi security-nya, kita bisa tahu site kita itu kebanyakan di-attack dari mana sih? Nah, ini kita balik ke main site, kita masuk coba ke security-nya. Kita masuk ke security, kita lihat dari gateway, DNS, or IPS. Kita bisa lihat dari sini, di bawah, berapa threads yang datang ke kita punya network, dan dari mana aja. Oke, ternyata kebanyakan dari US sama Aussie kita punya threads datangnya. Itu kita bisa lihat. Nah, tadi saya sudah jelasin tentang management feature ya. Ini literally bisa dikonfig langsung dari Aruba Central. Jadi kalian kalau mau ngedit config dari switch dari config dari access point itu semua bisa dari sini, dari Aruba Central. Jadi nggak perlu lagi pakai controller, bisa langsung pakai Aruba Central. Tadi dari segi manajemen, kalau kita lanjut ke segi analisis, kita bisa lihat juga nih, mereka akan kasih tahu kalau ada masalah. Sesuai yang tadi saya bilang, dia akan kasih tahu dari sini ya, kalau ada problem. Dia akan kasih tahu, oh ada problemnya apa aja. Dynamic logs-nya ada apa aja. Ini kita bisa tahu dari sini. Kalau nggak dari situ, kita bisa pencet di sini, alerts dan juga event. Kita bisa lihat, oke, dalam sini problemnya ada apa aja, kita bisa lihat. Dan dia itu termasuk major, critical, atau apa problem. Critical, major, problem, itu kita bisa lihat. Dan kita bisa filter. Misalkan saya mau cari tahu yang ternyata DHCP-nya problem. Oke, muncul semua nih problem yang gara-gara DHCP doang. Kita bisa analisis dong. Oh, ternyata problem DHCP ini muncul setiap 30 menit sekali nih. Ada masalah apa nih gitu kan? Dari situ. Nah, kita harus cepat-cepat solve nah gitu. Dan ini akan dikasih tahu kalau kita ini bisa diatur juga untuk kirim notification-nya ke kalian punya Gmail. Dari segi tools, salah satu yang paling saya suka itu solusi after COVID. Jadi ketika COVID ini sudah selesai, kan mau nggak mau kita masuk nih. Tapi masih dibayang-bayangi oleh COVID itu sendiri. Kita punya feature yang namanya adalah contact tracing. Di sini kita bisa nge-trace dari segi username atau MAC address ya. Nanti mungkin saya akan jelasin ini lebih lanjut di saya punya Aruba Central lah ya. Aruba Central saya di rumah juga saya pasangin contact tracing untuk di rumahnya. Nanti dari segi tool sama proximity tracing saya akan jelaskan di saya punya Aruba Central. Ini saya akan share juga Aruba Central saya ada di rumah. Jadi ini pakainya APAK ya. Saya akan login ke saya punya Aruba Central yang ada di rumah untuk cari tahu sebenarnya bagaimana sih fungsi dari contact tracing dan juga fungsi dari reporting. Karena kalau dari yang tadi demo, reportingnya itu nggak di-enable, jadi saya harus pakai saya punya akun sendiri nih untuk nge-enable dari segi reportingnya. Ini loading. Oke, sudah mulai masuk. Ini tadi beda server ya, yang tadi yang saya jelasin itu dari US2 server sebagai demo dari Aruba. Nah, kalau yang saya pakai ini diarahkan ke Asia Pasifik 1 servernya. Saya mau jelasin dari segi tools doang nih, sama reporting, sisa 2 yang saya hutang ke kalian untuk jelasin. Dari tools, kita tadi saya udah jelasin, kita punya solusi yaitu proximity tracing. Dari proximity tracing, kita bisa cari nih, username atau MAC address. Jadi kalau misalnya diintegrasi, kita bisa pakai username. Contoh ya, kalau di rumah saya pakai device namanya JI. Itu saya pakai username JI, saya bisa cek 14-21 hari ke belakang, saya itu dari mana aja sih? Kita bisa pilih tanggalnya gitu kan. 14 hari berarti dari tanggal 8 lah ya, anggap saja sampai hari ini.
Saya kemana aja sampai tanggal 21 misalkan. Kita trace kontaknya. Kita trace Jessica, saya itu kemana aja sih di rumah gitu kan. Nah, ini datanya ini bisa kita download. Ini kelihatan nih, saya ada overlap sama Redmi berapa lama. Saya ada overlap sama ini sepertinya IoT saya ada di rumah. Ini itu ESP kalau nggak Bardi, saya punya Xiaomi CCTV, ini kebalikan sama atas, bolak-balik lah antara dua itu ya. Ini saya ada intercept juga dengan iPhone, saya ada intercept juga dengan saya punya MacBook, saya punya Apple Watch, itu semua kelihatan di sini. Dan ini datanya bisa kita download. Nah, ini kontak sama usernya, dan juga saya bisa kelihatan nih, saya paling banyak itu menggunakan akses point yang di mana. Apakah di lantai 2 atau lantai 3. Itu kita bisa lihat. Dan ternyata kebanyakan adalah saya itu menggunakan access point yang ada di lantai 2. Karena overlap times-nya itu 8.880 menit. Jadi saya banyak banget menggunakan access point yang ada di lantai 2. Ternyata seperti itu. Kita bisa download. Ini nanti kalau kita download bentuknya adalah CSV. Jadi nanti bisa digunakan langsung ke kita punya network ya. Ini kita download. Mungkin nanti saya tunjukin dari Excel-nya seperti apa. Dan yang terakhir, dari segi reporting. Nah, ini salah satu feature yang penting juga nih. Kenapa? Karena pasti dari pimpinan, dari atasan, dari director, dari CEO, pasti akan minta reporting. Network-nya ya, gimana sih kondisi network kita. Dan di Aruba Central sendiri, ini kita bisa browse. Kita bisa browse, kita bisa cek. Oke, kita mau bikin apa aja nih contohnya. Ini report yang udah saya generate. Saya kirim ke email saya pribadi ya, ke email saya kantor atau ke email pribadi. Ini reportingnya saya bisa generate sendiri gitu kan. Apa aja sih sebenarnya reporting yang kita butuhkan, itu kita bisa generate. Ini sepertinya menggunakan Internet Explorer jadi lebih lama ya koneksinya dibandingkan tadi pakai Chrome. Kalau misalnya kita lihat, ini tadi adalah yang di sebelah kiri itu yang udah kita generate ya. Nah, kalau misalkan yang belum kita generate, mungkin coba saya back. Ups, ke tools ternyata coba kita cek yang reporting. Oke, jadi ini adalah yang sudah kita generate ya. Ini bisa dikirim by email atau by yang lain gitu kan. Nah, ini tadi kontak tracing-nya dari reportnya kenapa dia nggak bisa balik ke ini ya, kembali ke feature awalnya. Coba saya cari tahu dulu, saya coba pindah dulu ke default. Saya mau dia kembali ke awal. Ini saya rada kagok sih pakai Internet Explorer. Kita coba balik lagi ke report-nya. Nah, muncul. Ini, jadi udah ada 3 report yang saya generate. Dan 7 hari terakhir saya nggak generate apa-apa. Kalau misalkan mau create report, tinggal pencet dari sini. Kita bisa pencet di sini. Kita bisa pilih report itu tentang apa. Dari segi klien, kalau misalkan Bapak mau pilih beberapa site, misalkan dari klien, saya mau client session, dari inventory saya juga mau, gitu kan. Bisa pilih mana sih yang Bapak mau, gitu kan. Misalkan, oke, client usage. Reviewnya seperti apa bisa dilihat juga, dalamnya itu sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Oh, nanti bentuknya seperti ini gitu kan. Kalau misalkan client inventory bentuknya seperti apa kita bisa lihat. Jadi kita bisa pilih nih dari segi report, dari segi client infrastructure ataupun security compliance. Contoh, misalkan kita lihat dari client inventory ya, terus kita klik next. Habis kita klik next, kita bisa pilih semua site atau semua grup atau per site. Kita bisa pilih. Kalau semua grup, oke, all misalkan seperti itu. Filternya bisa by SSID kalau kalian mau. Terus kalau misalnya saya bisa filter dari SSID saya di rumah, Aruba Networks Home. Habis itu saya bisa pencet next. Saya bisa mau lihat misalkan 30 hari ke belakang atau kita custom itu juga bisa. Kita bisa pencet next. Kita bisa bikin report title-nya misalkan client. Terus saya bisa kirim nih ke email pribadi ataupun ke email kantor, itu juga bisa. ga@hpe.com. Nah, ini bentuknya terserah, mau bentuk CSV atau PDF, atau mau dua-duanya bisa. Itu kita tinggal pilih, terus kita langsung generate. Dan itu akan langsung direct ke kita punya, kita punya email. Nah, itu report yang bisa di-schedule. Nah, selain tadi kita bisa generate secara langsung, report itu juga bisa kita schedule. Jadi, report itu misalkan kita pencet ini, terus juga udah next, kita bisa schedule berapa lama sekali sih report itu untuk datang ya. Misalkan kita bisa last 7 days. Oke.
Terus kita mau schedule every day, every week, atau every month. Itu bisa kita schedule. Jamnya juga kita bisa schedule. Jam berapa sih report itu mau diberikan dan juga dikirimkan. Jadi ini benar-benar sangat mudah. Kenapa? Karena saya tahu kita sebagai IT harus banget kudu bikin reporting ke atasan. Dan dari sini itu sangat dipermudah lah untuk hal tersebut. Kita lihat dari download kita, apakah udah ada download yang tadi, ternyata belum ada. Coba kita generate ulang ya, dari segi tools. Saya bingung, karena di Chrome itu gampang banget untuk nge-generate saya punya kontak tracing. Tapi kenapa di IE ini rada susah untuk generate kontak tracing-nya. Padahal biasanya langsung muncul, nanti langsung muncul bentuknya adalah CSV. Oke, mungkin segitu dulu kali ya sharing dari saya tentang Aruba Central ini. Nanti sharing tentang kontak tracing saya akan bikin terpisah. Jadi kita bisa lihat langsung bagaimana sih feature dari kontak tracing-nya. Yang tadi saya udah jelasin sudah lumayan kelihatan ya. Ada overlap dengan yang mana saja, itu sudah kelihatan. Oke, terima kasih. Bye-bye.